Pemirsa, pemilu 17 April mendatang disebut-sebut sebagai pemilu terumit di dunia. Pemilu yang menghabiskan biaya hingga 25 triliun rupiah ini memiliki 5 pilihan politik dengan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Sebagai pemilih, Anda wajib mengenal warna kertas atau surat suara agar tidak salah saat mencoblos. Lalu apa sajakah warnanya? Berikut liputannya. Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan wajib Anda lakukan dan ketahui sebagai pemilih. Pemilu yang menghabiskan dana 25 triliun rupiah ini disebut-sebut sebagai pemilu terumit sepanjang sejarah dunia. Rumit karena Anda tak hanya memilih satu kali saja, melainkan hingga 5 kali memilih dengan 5 kertas suara yang wajib dicoblos. Kian rumit karena tiap kertas atau surat suara punya warna yang berbeda sebagai penanda. Nah, saya mau tanya-tanya dulu, sebenarnya masyarakat tahu nggak sih soal warna-warna pada kertas atau surat suara? Halo Mbak, permisi. Mbak, boleh nanya nggak? Mbak ikut coblos nggak di pemilu 2019? Ikut coblos kan? Mbak tahu nggak ada berapa surat suara kita punya? Aduh, nggak tahu Mbak. Oh nggak tahu ya, ada 5 Mbak. Oh iya. Ya. Ini kakak tahu nggak kalau tahun ini 2019 ini pemilunya itu agak sedikit rumit. Ada beberapa kertas suara. Mbak tahu nggak angkanya berapa? 2. Salah. 5. Oh. Pak, maaf Pak, misi. Oke, siap. Ya. Pak, misi Pak, mau nanya sebentar boleh nggak? Yo, Bapak jangan kabur dong. Nah, halo Kak, misi Kak, aku mau nanya dong. Kakak nanti ikut nyoblos nggak pemilu 2019? Ikut nyoblos ya? Berarti kakak tahu nggak kalau kita ada beberapa surat suara nih? Tahu nggak? Ada berapa Kak? Nggak tahu. Kalau warna? Warna Mas tahu nggak sih kita tuh ada beberapa kertas suara? Beda-beda warna loh. Iya. Tahu ada berapa? Ada 4. Salah, ada 5. Ada 5, Tapi ya? nggak apa-apa. Tahu warnanya nggak Mas? Warnanya tahu sih berapa? Tapi jenis-jenisnya tahu nggak buat pemilihan apa aja? Belum tahu. Belum tahu juga. Anda wajib mengetahui warna surat suara agar tak bingung di saat mencoblos di dalam bilik. Juga supaya Anda tidak berlama-lama di dalam bilik. Kasian kan antrian warga lain yang ingin mencoblos masih panjang? Pertama, surat suara abu-abu adalah surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dengan foto kedua paslon. Kedua, warna kuning, surat suara pemilu untuk memilih anggota DPR RI. Tidak terdapat foto calon anggota DPR RI, hanya nomor urut nama dan partai. Ketiga, warna merah. Surat suara pemilu untuk memilih anggota DPD RI. Terdapat foto dari setiap calon anggota DPD RI. Keempat, warna biru. Surat suara anggota DPRD provinsi. Tidak terdapat foto calon, hanya nomor urut nama dan partai. Kelima, surat suara warna hijau. Surat suara pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota. Jumlah kotak suara sendiri ada 5 di masing-masing TPS, sesuai dengan jumlah jenis surat suara. Selain surat suara Anda, saya juga punya tips saat Anda akan memberikan suara di TPS. Untuk para calon pemilih, saya akan mewawancarai Ketua KPUD Jakarta Timur, Bapak Wage Wardana. Hai Pak Wage, selamat siang Pak. Pak, ini saya mau nanya, ini kan pemilu serentak kali ini kan sedikit rumit ya Pak ya. Kira-kira jam berapa sih ini para calon pemilih harus datang ke TPS? Jam-jam senggang itu antara jam 9 sampai jam 10. Karena di situ orang nggak terlalu banyak numpuk. Adapun orang banyak numpuk adalah ketika jam 7 atau jam 11 ke jam 1. Untuk di Jakarta sendiri kan akan ada 4 surat suara yang akan harus dicoblos ya Pak ya, dan 4 kotak suara. Itu kira-kira satu orang tuh butuh makan waktu berapa lama sih Pak? Bervariasi ya Pak ya. Waktu yang dihabiskan oleh satu orang maksimal tuh 5 menit. Bagaimana kita mencoblos dengan benar untuk meyakinkan kalau suara kita sah? Yang pertama, supaya surat suara kita sah adalah mencoblos di antara kotak ini. Jadi harus di dalam kotak Ya, ya? mau di mana saja. Antara yang wajah, satu atau 2 boleh. Mau di wajah, di TV, maupun di ya, nomor. angka di tulisannya. Angka, yang penting di dalam kotaknya Pak? Selama dalam kotak gitu, yang polsek yang ini. Oke.
kasih Pak Wage. Nah, sekarang sudah tahu kan cara mencoblos yang benar dan serba-serbinya? Hati-hati, jangan tertukar ya saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Selamat memilih dan merayakan Pesta Demokrasi Indonesia. Nah, dengan informasi yang sudah kita dapatkan hari ini, tidak ada alasan lagi dong untuk tidak mencoblos. Ayo pemirsa, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mari kita gunakan hak pilih kita. Dari Jakarta, Arinda Wijaya, Eko Miyadi, iNews melaporkan.